Terus bagaimana cara mengucapkan hamzah yang baik dan benar? Maka kita mesti mengetahui terlebih dahulu di mana hamzah diucapkan dan apa saja sifat-sifatnya. Huruf hamzah dikeluarkan dari pita suara. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah organ-organ penting dalam pelafalan. Maka yang disebut dengan pita suara ini yang oval. Yang oval itu ya di bagian bawah. Warna, kalau di sini warna coklat, itu warna gelap mungkin. Kita zoom diperdekat, maka ini kurang lebih. Inilah yang disebut dengan pita suara yang warna seperti garis ini ya. Ini adalah pita suara. Kurang lebih di sekitar situ. Jadi makanya saya sampaikan ya kurang lebih sekitar jakun. Sekitar sini. Itulah pita suara kita. Nah, ini bentuk pita suara. Jadi pita suara itu bisa tertutup, bisa bergetar. Ketika pita suara ditutup, ini yang di atas seperti bibir ini adalah katup epiglotis. Jadi di katup epiglotis kelihatan dari atas begitu. Jadi ini kalau misalnya dari atas, ini katup epiglotis kelihatan dari atas, terus di sini pita suaranya. Terus ini ada organ-organ, tenggorokan dan lain sebagainya. Begitu kurang lebih. Nah, dia si pita suara bisa tertutup, bisa terbuka, bisa bergetar. Begitu. Nanti antum kalau misalnya lebih detail bisa buka YouTube. Pita suara itu seperti apa? Itu aslinya bagaimana? Ini kalau dilihat dari atas begini bentuknya kurang lebih. Dia punya apa ya? Seperti selaput yang bisa bergerak-gerak. Ya, gerakannya itu subhanallah ya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pita suara begitu detail, maka sangat tidak masuk akal kalau misalnya ada orang yang bilang ini terjadi secara kebetulan. Untuk ratusan miliar manusia dari zaman Nabi Adam. Pita suara aja ini satu sistem yang sangat rinci, yang sangat detail, yang tidak mungkin kita tiru proses dan mekanismenya. Susah ya proses mekanisme pita suara itu. Kalau 100% sama itu susah. Jadi ketika kita mengucapkan huruf hamzah sukun, caranya adalah dengan menutup pita suara. Tutup aja pita suara. Tutup pita suara. Itu namanya nutup pita suara. Atau diistilahkan dengan glottal stop. Maka berarti kalau misalnya kita ingin membaca mad tanpa ada hamzahnya, jangan biarkan pita suara tertutup. Jangan biarkan pita suara tertutup. Tapi habiskan udara di paru-parunya, bukan ditutup pita suara. Jangan napas lagi gitu. Jangan keluarkan napas lagi. Bukan napasnya terus ngalir, pita suara ditutup. Bukan begitu. Jadi caranya seperti itu supaya tidak ada hamzahnya. Wadduha, udah napas di paru-parunya ditahan. Bukan napas dari paru-parunya masih ada, ditutup. Karena itu jadi suara baru. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bukan wadduha wallaili idza saja. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena dari paru-paru masih ada laju udara, pita suara nutup. Demikian pula qalqalah. Al-falaq. Beda dengan al-falaq. Jangan ditutup pita suaranya. Kalau ditutup pita suara mengeluarkan hamzah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, jangan dibaca qul a'udzu birabbil falaq. Qul huwallahu ahad. Nah, jangan ditutup. Qul huwallahu ahad. Jangan ditutup. Jangan begitu. Ya. Lahab. Bukan lahab. Itu gara-gara menutup. Lalu bagaimana cara mengucapkan hamzah berharokat? Cara mengucapkan hamzah berharokat adalah dengan menggetarkannya. Gimana sih cara menggetarkan pita suara? Kayak kita ngomong, nah itu. Itulah menggetarkan pita suara. Itu menggetarkan pita suara. Ya.
Adapun pita suara sendiri dapat mengalami beberapa keadaan. Nah, di sini sebetulnya pita suara nggak satu keadaan. Ada pita suara ketika bernapas normal, ini nomor 1 terbuka lebar. Ada pita suara ketika mengucapkan huruf-huruf hams, nomor 2. Menyempit sedikit. Ya kan? Ada ketika pita suara ketika bergetar, ini nomor 3. Bergetar. Itu pita suara getar tuh. Cuman getarannya enggak gitu. Lambat karena pita suara bergetar. Kemudian ketika mengucapkan huruf H, maka cara mengucapkan huruf H jangan disamakan dengan huruf hams yang lain. Karena nanti hanya khafa tersembunyi. Sempitkan. Sempitkan sedikit di nomor 4 ini. Walaupun ini juga berbeda pendapat di antara para ulama fonetik, apakah tetap di nomor 2 atau nomor 4, ya. Ini pita suara ketika mengucapkan huruf H ini. Apakah tetap di nomor 2 atau di nomor 4. Kemudian ditutup ketika mengucapkan huruf hamzah, ini nomor 5. Huruf hamzah yang sukun atau glottal stop. Glottal stop. Baik. Berarti huruf H di mana? Apa bedanya dengan hamzah? Kalau hamzah tadi ditutup dan digetarkan, berarti kalau H tidak ditutup ketika sukun, melainkan disempitkan. Itu H. Ya. Bagaimana ketika sukun? Sama ditutup, sukun ditutup. Ketika berharokat digetarkan. Ha bergetar. Karena ketika berharokat suaranya menjadi suara harokat, suara huruf vokal semua. Dan itu berarti huruf jahar. A, I, U, E, O, begitu. Allahu a'lam.